dosen dan guru penguji uji kinerja 2021. Perkenalkan, nama saya Sukawati. Saya adalah guru di Madrasah Aliyah An-Nur sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2021. Pada hari ini, Senin, tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja 2021. Pada pelaksanaannya saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10 secara luring dengan tema Al-Quran Kitabku. Berikut kegiatan pembelajaran yang akan saya tampilkan, mohon saran dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai kegiatan, silakan dipimpin doa dulu untuk ketua kelas. Kita berdoa bersama terlebih dahulu, silakan. Ista'id ibda. Bismillahirrahmanirrahim. Aprilia, Azam, David, Edi, Hartanti, Husnul. Baik ya, hadir semua ya pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini ya, pada pagi hari ini, sekarang kita coba Ustaz dan Minta salah satu ya, seperti biasa untuk yel-yel kita seperti biasanya ya. Oke, silakan. Menjaga wajah. Menjaga wajah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana di rumah kegiatan baca Al-Qur'annya? Masih sering dilakukan? Masih. Kapan baca Al-Qur'an terakhir? Malam. Subuh. Subuh. Masih baca Quran ya? Baik, bagus. Hari ini pertemuan pertama kita Al-Quran hadis. Pertemuan minggu lalu kita perkenalan ya. Sekarang kita akan membahas tentang materi Al-Quran Kitabku. Tujuan dari materi ini pertama adalah siswa mampu menjelaskan pengertian Al-Quran menurut ulama. Kemudian siswa mampu menelaah pengertian Al-Quran menurut ulama mutaqaddimin. Lalu siswa mampu mendeskripsikan pengertian Al-Quran menurut ulama mutaakhirin.
Kemudian nanti siswa akan mempresentasikan pengertian Al-Quran menurut ulama. Lalu siswa mengemukakan simpulan pengertian Al-Quran menurut ulama. Itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, ya. Baik. Sekarang ibu bagi kelompok, ya. Yang laki membuat kelompok ketiga, yang perempuan membuat kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya. Agak membuat lingkaran, ya. Sudah ya, agak dijalanin ya, yang mau nempel. Baik, coba yang laki-laki yang duluan buka surah Yunus ayat 37. Sudah? Baik, coba silakan Azam buka Quran surah Yunus ayat 37, dibaca ayatnya. Panjang pendeknya Azam. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Terjemahnya? Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Sudah. Terima kasih ya. Azam, panjang pendeknya masih belum ini ya, bacaannya ya. Nanti diperbaiki lagi ya. Baik, sekarang kita lihat di buku ya. Perhatikan gambar. Karena kita mau tampilkan LCD, lagi mati lampu ya, pakai gambar ya. Kita lihat gambar, kalian mengamati gambar ya. Gambar apa ini? Ada yang tahu tokoh siapa ini? Belum tahu ya. Nah, ini nanti akan kalian diskusikan secara kelompok ya. Tokoh siapa ini ya? Ada tokoh Al-Quran ya, Muta'akhirin dan Mutaqaddimin. Nanti kalian akan mendiskusikan secara berkelompok tentang siapa dia ya. Oke, siapa beliau ini? Baik, paham ya? Oke. Baik, di sini Ibu akan membahas tentang pengertian Al-Quran, yaitu pengertian Al-Quran menurut pendapat para ulama. Baik, dulu waktu di MTS, di SMP, ada nggak yang tahu apa itu pengertian Al-Quran? Silakan. Baik, siapa jadi? Silakan, April, untuk menjawab pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yang berupa Quran yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Baik, terima kasih April ya. Benar sekali jawabannya. Jadi pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah. Kali ini
kemudian itu menurut para ulama. Secara bahasa ataupun etimologi itu ada 5 ulama yang menjelaskan pengertian tentang itu. Pertama ada menurut Al-Lihyani. Sudah ada yang pernah mendengar nama Al-Lihyani? Belum ya? Baik, akan Ustazah jabarkan pengertian menurut Al-Lihyani. Kata Quran adalah bentuk masdar dari kata fi'il qara'a. Artinya membaca. Ini menurut Al-Lihyani, ya. Kemudian ada menurut Al-Asy'ari. Kata Quran berasal dari lafaz korona yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada nabinya siapa? Nabi Muhammad. Mengingat bahwa surat-suratnya dan ayat-ayatnya ataupun huruf-hurufnya beriringan, yang satu digabungkan dengan yang lain. Maka Al-Asy'ari mengemukakan dari kata corona yang berarti apa tadi? Menggabungkan. Ketiga, menurut Al-Farah, kata Quran berasal dari lafaz qarainun, merupakan bentuk jamak dari kata qorina yang berarti petunjuk atau indikator. Ini menurut Al-Farah. Al-Quran itu adalah petunjuk ataupun indikator. Mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran satu sama lain itu saling membenarkan. Nah, dan kemudian dijadikanlah nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, menurut ulama yang keempat, menurut Az-Zujaj, kata Quran itu kata sifat ataupun al-qar'u, artinya sama dengan kata fu'lanun yang artinya al-jam'u ataupun kumpulan. Jadi menurut Az-Zujaj ini Al-Quran merupakan kumpulan. Nah, selanjutnya kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surah dan ayat. Nah, memuat kisah-kisah, perintah dan larangan, dan mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Itu menurut Az-Zujaj. Menurut ulama yang kelima, yaitu menurut Asy-Syafi'i, kata Al-Quran adalah isim alam, bukan kata bentukan ataupun dari kata apapun. Dia mengemukakan bahwasanya memang sejak awal nama Al-Quran itu digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi khusus, nggak ada. Memang itu memang nama asli, ya. Jadi tidak ada lain. Ya, coba ada yang tahu nggak kitab-kitab sebelum Al-Quran itu ada kitab apa saja dan diturunkan kepada siapa saja? Ada ingat? Baik, ada yang tahu? Silakan, siapa? Yes, coba silakan, ganti. Kitab Zabur diturunkan oleh Nabi Daud, sedangkan Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Terus satu lagi ingat? Satu lagi kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ya. Baik ya, bagus nanti ya, udah bisa menjawab. Sekarang Ibu akan membahas tentang definisi Al-Quran secara terminologi. Kalau tadi secara etimologi ada berapa ulama? 5. 5 ya. Sekarang secara terminologi ada 3 pendapat ulama. Pertama menurut Syekh Muhammad Hudori B. Nah, menurut Syekh Muhammad Hudori B, definisi Al-Quran adalah lafaz. Lafaz itu adalah ucapan ya. Ucapan Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis
dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, ini menurut Syekh Muhammad Hudori B. Selanjutnya yang kedua, Syekh yang kedua yaitu Syekh Subhi Sholih. Menurut Syekh Subhi Sholih, Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Menurut ulama ketiga, Syekh Muhammad Abduh. Nah, beliau mengatakan kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Nah, ini tiga pengertian secara terminologi menurut tiga ulama pengertian Al-Quran. Oke. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, sekarang Ibu akan menanyakan apa saja unsur pokok pengertian Al-Quran menurut ulama dari yang sudah dijabarkan tadi. Yang bisa menjawab angkat tangan. Oke, silakan Edi jawab. Terus 1. Kalamullah. Ya. 2. Berupa lafaz bahasa Arab. Ya. 3. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. 4. Mengandung zizat. Oke, selanjutnya coba yang perempuan ada bisa melanjutkan apa saja unsur pokok yang dari pengertian Al-Quran menurut ulama, ada yang bisa? Yang perempuan? Saya Oke, silakan Bismil. disampaikan secara mutawatir, Oke. membacanya bernilai ibadah, ditulis dalam mushaf diawali, terpelihara kemudiannya. Oke, bagus ya. Baik, sebelum Ibu lanjutkan, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan April, apa yang mau ditanyakan? Apakah boleh seseorang membaca Al-Quran menggunakan bahasa Indonesia Latin? Baik, dari teman-teman di sini ada yang mau ataupun mampu bisa menjawab pertanyaan dari April? Silakan. Saya Us. Silakan, Edi. Tidak boleh atau tidak bisa karena Al-Quran diturunkan berupa lafaz bahasa Arab. Baik, benar sekali. Oke. Baik ya, itu tadi ya sudah ada ya penjelasannya ya, April ya. Sekarang silakan kalian mendiskusikan. Nah, dengan materi yang sudah Ibu bagi tadi, silakan masing-masing kelompok berdiskusi. Nanti masing-masing kelompok akan ada perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke, silakan sekarang diskusi atas materi yang sudah Ibu bagi tadi. Silakan. Kemudian yang perempuan. Tuh. Tuh. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120
Ayat ini membunyi
Baik ya, selesai ya diskusinya ya. Sekarang perwakilan dari kelompok laki-laki dulu ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, siapa yang mau mewakili? Ini hasil diskusi kelompok kami mengenai Al-Quran menurut ulama. Al-Quran adalah kalamullah berupa lafaz bahasa Arab yang diturunkan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril sebagai mukjizat, disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir, telah dihafalkan dengan baik oleh umat Islam, diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu. Baik, terima kasih, kita beri aplaus dulu. Baik, selanjutnya dari yang kelompok putri, silakan. Oke, silakan, nanti. Diskusi dari kelompok kami mengenai pengertian Al-Quran menurut para ulama. Al-Quran adalah kalam Allah, terdiri dari lafaz bahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai mukjizat. Disampaikan kepada kita secara mutawatir, telah disampaikan dengan baik, dihafalkan dengan baik oleh umat Islam. Membacanya bernilai ibadah. Ditulis dalam mushaf-mushaf di awal surat Al-Fatihah dan diakhiri dari surat An-Nas dan berbicara kemudiannya. Itu Bu. Baik, terima kasih. Nanti beri aplaus untuk kelompok putri. Baik ya, saya akan cek bacaan Al-Quran kalian masing-masing. Dimulai dari laki-laki, dimulai dari David. Silakan David dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun tusirul ardh wala taskil harsu musallamatul la siyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Lagi wa id kutaltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Baik, coba yang perempuan, Nur, coba baca Al-Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal amra yaquluna tarahu qul fatu bi salatin muslimin mani taqatum min dunillahi in kuntum sadiqin. Bal qazabtu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma yaqim tawfiqun. Kazalika qazabul ladzina min qablihim faddur kaifa kana aqibatul zalimin. Sadaqallahul azim. Baik ya, saya perhatikan bacaan Al-Qurannya masih banyak terdapat kesalahan. Dari panjang pendeknya, makharijul hurufnya masih banyak terdapat kesalahan. Bahkan ada huruf-huruf yang terbolak-balik ataupun salah dalam pelafasan. Oke ya, nanti kita akan pelajari ini lebih khusus ya untuk membaca Al-Quran. Baik, dari materi yang tadi sudah kita bahas bersama semuanya, Ustazah sekarang mau merefleksi ya. Siapa yang bisa
menyimpulkan ya dari materi yang sudah kita bahas tadi. Silakan tangannya. Yang pertama, menurut Al-Quran secara bahasa ya. Al-Quran menurut para ahli secara bahasa. Siapa yang bisa? Silakan. Oke, coba April dulu coba. Menurut ahli Yani, pengertian Al-Quran secara bahasa adalah membaca. Sedangkan menurut Al-Asy'ari, pengertian Al-Quran secara bahasa adalah menggabungkan sesuatu dengan makna lain. Coba dilanjut, Husnul. Menurut Al-Qaro, Al-Quran merupakan petunjuk atau indikator. Kalau menurut Al-Juzat, Al-Quran merupakan kumpulan. Oke, lanjut coba nanti. Menurut Asy-Syafi'i, Al-Quran adalah isim alam atau nama asli dari Al-Quran itu sendiri. Oke, dilanjut lagi. Coba David. Menurut Syekh Gunari Jack, Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan secara mutawatir, yang dan ditulis dalam mushaf, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Oke, baik. Dilanjut coba Wildan. Subki Saleh mendefinisikan Al-Quran adalah kitab yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf Oke. dan disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Baik. Oke, coba lanjut lagi yang ketiga, Firman. Oke, yang selanjutnya coba Edi. Menurut Muhammad Abduh, Al-Quran adalah bacaan yang terjaga, yang tertulis di mushaf-mushafnya, yang terpelihara di dalam dada dan di hati, yang menjaganya yaitu orang-orang Islam. Cukup. Baik, selanjutnya ya. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Menulis ayat kemudian terjemahan, kalian kerjakan di rumah ya. Itu PR untuk kalian. Oke. Selanjutnya, pertemuan minggu depan ataupun pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama lain dari Al-Quran. Ya, itu adalah materi yang akan kita bahas minggu depan. Oke. Karena waktunya sudah habis ya. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah.